Halo Wallers, balik lagi di channel Headshoes Indonesia. Kali ini di tangan saya ada Adidas Don Issue 3, sepatu andalan Donovan Mitchell di playoff kemarin. Dibanding generasi sebelumnya banyak sekali perbedaannya. Sepatu ini kini menggunakan cushion light strike penuh, kemudian traksinya juga diubah jadi lebih pakem, dan bahan atasnya terlihat lebih premium, apalagi detailnya keren sekali untuk generasi ketiga ini. Namun sayangnya Adidas menaikkan harganya jadi 1,8 juta sehingga bersaing dengan Nike Freak 3. Nanti kita bandingkan sedikit seperti apa sepatu ini, apakah lebih enak dibanding Freak 3. Dan buat Anda yang tertarik membeli sepatu ini, langsung saja klik link yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa saksikan dulu video reviewnya sampai selesai. Meski sudah digunakan dalam pertandingan playoff musim kemarin, namun sejatinya sepatu ini baru dijual ke pasaran pada bulan Juli. Mendapat banyak pembaruan, Don Issue 3 kini tampak jauh lebih premium. Hal tersebut mempengaruhi harga sepatu yang kini lebih mahal Rp200.000 di pasar Indonesia. Berbicara detail, Don Issue selalu menyenangkan untuk para remaja dan anak-anak karena begitu banyak warna menarik dan grafis yang dihadirkan di sini. Untuk yang terbaru, sesuai julukannya Speedy Mitchell, kembali ditemukan logo Spider-Man dan ada tulisan Don Issue 3 di sisi lidah. Lalu ada tulisan Fearless Drive di karet penahan, serta titik koordinat Manhattan dan Queens di belakang sepatu. Sementara di telapak, ada inisial nama keluarga Speedy dan juga tulisan Family First. Pada sepatu ini, Anda juga akan sulit menemukan logo Adidas. Jika diperhatikan, hanya ada satu ciri khas 3 strip pada bagian sisi belakang. Secara desain keseluruhan, sepatu Donovan Mitchell tetap terlihat bulky dan tetap ramah untuk para pemilik kaki lebar. Traksi sepatu ini mengandalkan pola kotak-kotak yang didesain oleh komputer. Hasil penerapan ini benar-benar mengesankan. Karena meskipun sepatu tidak dilengkapi outrigger, nyatanya para penggunanya tetap dapat berhenti dengan baik ke segala arah. Selain itu, polanya juga dibuat cukup tebal, sehingga memungkinkan para pengguna dapat memainkannya di lapangan outdoor. Namun, karena Don Issue terkenal banyak dilengkapi outsole translucent, hal ini membuat telapak cepat menguning seiring penggunaan. Oh iya, kami juga sangat menyukai pola yang diterapkan, karena tidak mudah mengangkut debu. Apalagi terdapat bahan solid rubber di bagian depan dan di bagian belakang yang difokuskan untuk membantu pengereman. Secara desain telapak, Don Issue terlihat lebar di bagian belakang dan di depan, serta menyempit pada kaki bagian tengah. Dengan tampilan seperti ini, tentu akan sedikit menyakitkan para pemilik kaki lebar di awal penggunaan. Namun setelah break-in, sepatu ini akan sangat nyaman. Berbicara transisi dari tumit ke kaki depan, meski dapat dikatakan lebih baik dari Don 2 berkat bahan yang lebih fleksibel, namun secara overall masih di bawah Freak 3 untuk transisi. Nilai 9 untuk traksinya. Sejujurnya kami sangat bosan melihat desain light strike dengan kerutan-kerutan seperti ini. Adidas selalu menampilkan model yang sama di semua sepatu basket yang menggunakan light strike, tak terkecuali di sepatu ini. Beruntungnya, penerapan light strike di sini terasa begitu istimewa. Kami ingat di mana Don Issue 2 begitu tebal dan butuh waktu break-in yang cukup lama. Hal tersebut berbeda dengan yang terjadi di Don Issue 3. Karena light strike terasa begitu empuk sejak penggunaan pertama kali.
apalagi di bagian tumit, terasa sangat nyaman. Sementara di bagian depan, jelas menawarkan court feel yang jauh lebih baik dari seri kedua. Namun yang perlu diingat, karakter Light Strike tidak tahan lama. Seiring penggunaan, bantal ini akan terus menipis dan melebar. Sering kali kami temui kasus seperti ini di Harden volume 4. Jika sepatu sudah lama digunakan, maka dengan sendirinya sepatu terasa begitu melebar. Berbicara impact protection, dibanding model kedua, kami menemukan penurunan dalam hal ini. Karena meski empuk, ada beberapa bagian yang terasa mengompres berlebihan dan ini membuatnya kurang stabil, apalagi jika kami bandingkan dengan seri sebelumnya. Namun di samping itu semua, penggunaan Light Strike ini praktis dapat memangkas bobot sepatu. Jika dibandingkan seri-seri sebelumnya, Down Issue 3 jelas yang paling ringan. Nilai 8,5 untuk bantalan. Oke bolers, buat yang tertarik membeli sepatu ini, kita udah masukin linknya di deskripsi. Anda bisa langsung klik dan kasih kode promo Headshoes untuk free ongkir. Sementara untuk memilih size ini, hati-hati karena sepatu ini jika size-nya kebesaran sedikit, akan ada banyak ruang yang nggak enak di bagian ankle. Apalagi di bagian tumit itu terasa begitu slip kalau size-nya sedikit kebesaran. Nah untuk sepatu ini saya sangat menyarankan untuk yang kakinya lebar true to size saja. Sementara yang misalnya kakinya ramping, mungkin saja Anda bisa memilih downsize sedikit agar sepatu ini lebih nyaman digunakan. Adidas tampaknya berharap banyak dari penjualan sepatu ini. Pasalnya bahan yang ditampilkan di sini tampak lebih berkelas. Bahkan jika dibandingkan dengan Harden dan D-Rose yang notabene dijual lebih mahal. Kini, sekujur sepatu menggunakan bahan tekstil yang dipermanis dengan grafis menarik tergantung tema. Dengan bahan yang lebih tipis, Down Issue 3 jauh lebih fleksibel dan terasa lebih bernafas. Kemudian ada beberapa bagian belakang yang ditiban dengan kulit sintetis guna mempercantik estetikanya. Sementara di bagian lidah, terdapat busa yang sangat tebal. Hal ini membuat kaki sangat nyaman ketika masuk ke dalam sepatu. Apalagi padding juga diposisikan agak ke atas seperti Frag 3, membuat pergelangan terasa begitu aman. Kemudian ada juga padding tebal pada bagian luar sepatu. Secara keseluruhan, kami menyukai bahan yang ada di sepatu ini. Meski lebih tipis, tapi tidak berlebihan dan tetap dapat menunjang performa dengan sangat baik. Di harga yang sama, jelas penerapan bahan atas sepatu ini jauh lebih baik ketimbang Nike Free 3. Nilai 9,5 untuk bahan atas. Sejatinya sepatu ini memiliki konstruksi yang cukup kokoh dan memungkinkan kaki tetap tegap meski tali sepatu tidak diikat. Namun ada hal yang perlu Anda perhatikan ketika memilih size pada sepatu ini. Pasalnya jika Anda memilih size yang sedikit kebesaran, Anda akan menemukan gejala slip di bagian tumit dan banyak sisa ruang yang tidak nyaman di bagian pergelangan. Pastikan Anda memilih size yang benar-benar sesuai. Jika diperlukan, Anda juga mungkin bisa memilih downsize agar menutupi semua ruang kosong di pergelangan dan di kaki depan. Untuk sektor depan, meski kaki bisa bergerak bebas, namun terdapat bahan karet yang memagari pada bagian dalam dan luar bahan. Hal ini membantu kaki tetap aman pada posisinya dan menghindari kaki keluar akibat bahan kelewat lentur. Sementara di bagian lidah, Anda dimanjakan dengan bahan dan busa yang cukup tebal. Meski mengikat tali dengan sangat kencang, namun Anda tidak akan mengalami kesakitan karena terhalang oleh busa tersebut. Lalu ada strap karet yang minim fungsi. Seiring penggunaan, penahan berbahan karet seperti ini akan mudah melar. Pastikan juga Anda mengikat tali sebanyak 2 kali, karena standar sepatu ini memiliki tali yang cukup panjang dan akan sangat mengganggu jika Anda tidak memaksimalkan tali tersebut. Di bagian tengah, kaki begitu terasa stabil berkat plat plastik yang ditanam di midsole. Untuk colorway ini, penerapan plastik juga terlihat jelas menjulur dari bagian midsole hingga ke telapak. Kemudian ada lagi plat plastik pada bagian tumit.
namun posisinya agak ke bawah. Untuk yang memilih size kebesaran, area tumit yang longgar sangat memungkinkan Anda mengalami terkilir. Kesimpulannya, sepatu ini akan memiliki kuncian yang sangat baik apabila Anda memilih size yang benar-benar sesuai sehingga dapat menutupi sisa ruang mati yang ditimbulkan oleh bentuk sepatu. Nilai 8,5 untuk kuncian. Oke bowlers, jadi kesimpulannya Dawn 3 ini saya suka karena segala perbedaan dibanding generasi kedua membuat sepatu ini jadi lebih nyaman digunakan. Bahan atasnya lebih tipis, jadi tidak membutuhkan waktu break in. Kemudian light strike penuhnya ini bikin sepatu jadi lebih empuk sehingga akan lebih nyaman ketimbang generasi kedua yang pakai bounce. Namun dibanding generasi kedua memang generasi kedua tersebut lebih stabil dibanding sepatu ini. Tapi nggak apa-apa, ini juga tampilannya jadi lebih keren ya generasi ketiga ini. Dan saya juga suka dengan padding-padding yang tebal di bagian sini. Namun Anda harus memilih size yang benar-benar sesuai karena jika tidak akan terasa slip di bagian belakang. Kemudian traksinya meskipun minimal trigger namun traksinya benar-benar bagus. Di lapangan indoor tidak akan ada masalah, bahkan bisa mengerem segala arah dengan baik. Dan ini juga tebal banget jadi memungkinkan menggunakan sepatu ini di lapangan outdoor. Oke, untuk harga sayangnya Adidas menaikkan harganya jadi 1,8 juta dan sepatu ini jadi bersaing dengan Freak 3. Namun saya lebih suka sepatu ini dengan harga yang sama dibanding Freak 3. Apalagi sekarang Adidas sering sekali melakukan diskon dengan cepat. Jadi Anda akan sangat untung jika membeli sepatu ini setelah harga retail nanti. Oke, secara keseluruhan kami memberikan nilai sepatu ini adalah 9 dari 10 penilaian Headshoes Indonesia. Oke bowler, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Ciao!